yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah Juala, bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak, serta mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang kita awali pada pagi hari ini dengan ayat ke-56 dari surah ke-9 surah At-Taubah sampai dengan ayat ke-59. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, kesabaran, dan perjuangan dalam upaya kita menyiapkan diri dan kemudian melaksanakan pembacaan ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayah serta ridhonya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, bersama-sama kita memohon kepada Allah, semoga Allah berikan kemudahan pula bagi kita semua selanjutnya untuk dapat menelusuri pesan-pesan yang terdapat di balik dan bersama setiap huruf kata dan ayat yang kita baca melalui keempat ayat tadi. Namun sebelumnya alangkah baiknya sebagaimana biasanya kita memperhatikan sejenak pesan-pesan yang telah kita dapati di dalam ayat-ayat sebelum yang telah bersama-sama kita baca pada hari Jumat kemarin dan telah pula mendapatkan penjelasan dari guru kita Profesor Dr. Nasarul Umar. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Pada ayat ke-53 kemarin kita mendapati perintah dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, nafkahkanlah di jalan Allah dengan sukarela atau terpaksa, yang dari kamu tidak akan diterima. Kamu sungguh golongan orang yang fasik. Kembali kita mendapati di dalam ayat ini bahwa masih berada dalam kumpulan ayat-ayat di mana Allah menceritakan kepada kita semuanya mengenai sosok ataupun karakter orang-orang yang munafik itu. Lain apa yang mereka katakan dan lain apa sesungguhnya yang tersembunyi dan tersimpan di dalam dirinya. Termasuk pula di dalam bagaimana mereka menyikapi, menafkahkan atau mensedekahkan harta-harta yang dimiliki di jalan Allah itu. Melalui ayat ke-54. Yang kita dapat dalam ayat ini menjelaskan dan terpaut dengan ayat ke-53 di mana Allah tidak menerima apa-apa yang dinafkahkan, diinfakkan oleh orang-orang yang memiliki kemunafikan di dalam dirinya tersebut. Disebutkan di dalam ayat ini apa yang menyebabkan sumbangan mereka tidak diterima. Hanyalah karena mereka mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Kalaupun mereka mengerjakan sholat, hanyalah dengan bermalas-malasan. Dan kalaupun mereka memberikan sumbangan, hanyalah dengan terpaksa. Semoga atas apa yang kita dapat dalam ayat ini, Allah berikan kekuatan dan keistiqomahan dalam iman dan Islam bagi kita semuanya. Dan kita menjauhi sejauh-jauhnya kategori yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu yang mengerjakan sholat, tidak bersemangat dan bermalas-malasan, dan kemudian memberikan sumbangan bukanlah berlandaskan mencari keridhaan Allah, tetapi diselipkannya atau bahkan diusungnya motif-motif lain di dalam mengeluarkan harta tersebut. Dalam ayat ke-55 kembali Allah pun mengingatkan kepada kita semuanya. Janganlah engkau merasa kagum baik terhadap harta ataupun terhadap anak-anak mereka. Maksud Allah dengan itu hendak mengazab mereka dalam hidup di dunia ini. Dan mereka akan mengembuskan nafas dalam kekafirannya. Nah, semoga hal ini menjadi peringatan dan kewaspadaan pula bagi kita semuanya. Semoga kita terlepas dari kategori orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan menggunakan pakaian-pakaian kemunafikan di dalam kehidupan ini. Dan sebaliknya ketika kita mendapati dalam kehidupan ini, terdapat di seputar kita mereka-mereka yang tidak melaksanakan segala sesuatu yang telah Allah perintahkan dan melakukan pengingkaran dan kezaliman di dalam kehidupannya. Namun secara fisik
atau dalam pandangan manusia secara umumnya seakan-akan mereka bergelimang nikmat dan kebahagiaan luar biasa dalam kehidupannya. Apakah dikarenakan hartanya, jabatannya, kekuasaannya, ataupun anak dan keturunannya, ataupun timnya, ataupun kroni-kroninya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita tidak perlu silau kita pada situasi hal yang demikian. Tidak perlu silau kita kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, meskipun dalam pandangan manusia mereka telah mendapatkan segala kehebatan dan kemuliaannya di dalam kehidupan ini. Dikarenakan sepatutnya bagi seorang yang beriman, yang kita lihat, yang kemuliaan sejati dalam kehidupan ini, sebagaimana Allah telah menyampaikannya dalam firman-Nya, Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya kemuliaan seseorang itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sepatutnya menjadi kriteria pula dalam pandangan kita semuanya adalah yang dilihat adalah bagaimana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, bersama-sama kini kita menelusuri ayat-ayat yang berikutnya. Semoga atas apa yang telah kita dapati melalui ayat sebelumnya, Allah beri kemudahan pula di dalam kita menelusuri pesan-pesan terbaru melalui ayat ke-56 sampai ke-59 pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Mereka bersumpah demi Allah bahwa mereka termasuk golonganmu. Mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi dari golongan penakut untuk memperlihatkan warna mereka yang sebenarnya. Ayat ke-57. Lau yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Sekiranya mereka mendapat tempat berlindung atau gua atau tempat persembunyian, pasti mereka langsung ke sana, lari seperti binatang jalang. Di dalam ayat ini terdapat satu keterangan, yaitu menyangkut apa yang Allah sebutkan pada bagian akhir daripada ayat ini. Wahum yajmahun. Kata ini berasal dari akar kata jamaha, tidak terkendalikan, lari seperti kuda lepas, tunggang langgang dengan sangat tergesa-gesa. Ayat ke-58. Wa minhum may yalmizuka fis shadaqat. Di antara mereka ada yang mencelamu mengenai pembagian sedekah. Fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Jika sebagian diberikan kepada mereka, mereka merasa senang. Tetapi jika tidak diberikan, tiba-tiba mereka marah. Ayat terakhir, ayat ke-59. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh. Jika mereka senang hati apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya, waqalu, dan berkata, hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh, inna ilallahi raghibun. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian, cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian karunia-Nya. Kepada Allah permohonan kami harapkan, dan itulah cara yang benar. Pada ayat ini terdapat satu keterangan dalam referensi yang kita gunakan, yaitu tafsir Abdullah Yusuf Ali di antaranya. Kepada Allah permohonan kami harapkan. Orang yang hanya mementingkan diri sendiri, beranggapan bahwa sedekah itu patut dijadikan sasaran kritik. Tetapi yang menjadi ketentuan Islam dalam bidang ini sebenarnya sangat mulia. Dalam pelaksanaannya, ketentuan demikian ini tidak selalu diterima dengan baik. Bahkan, Nabi pun dijadikan sasaran kecaman dan fitnah karena ketegasannya dalam berpegang pada prinsip itu. Dalam hal-hal yang masih diragukan,
Orang yang menuntut karena tidak puas seharusnya tidak akan menyalahkan prinsip-prinsip itu atau orang yang melaksanakan, tetapi harus percaya kepada Allah yang karunia-Nya tidak terhingga dan diberikan kepada semua pihak, baik kaya atau miskin, sesuai dengan keperluan dan ganjaran mereka masing-masing. Kepada siapapun nasihat yang paling baik ialah bila kita katakan, yang harus kita utamakan ialah mana yang lebih pantas, bukan mana yang kita inginkan. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, sebagaimana kita mendapati misi yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyampaikan berita gembira dan peringatan kepada umatnya. Namun Rasulullah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Tugas mereka hanyalah semata-mata menyampaikannya. Tetapi apakah yang disampaikan tersebut diterima dengan baik, penuh sukacita, dan kemudian diikuti dengan pelaksanaannya? Ataukah sebaliknya, ditolak, diingkari, dan bahkan sebagaimana kita bisa mendapati bahwa atas apa yang telah disampaikan oleh para nabi dan rasul, terdapat sekelompok orang dan bahkan sebagian besar dari mereka yang melakukan penolakan, dan bahkan mereka melakukan penghinaan, dan bahkan upaya-upaya yang tidak pantas lainnya kepada para nabi dan rasul, dan khususnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali kita mendapati bahwa bagaimana Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada kita semuanya. Dihantarkannya kembali kepada kita peringatan-peringatan untuk kita meningkatkan kewaspadaan kita. Dan tentunya diawali adalah dengan sama-sama kita menelisik apakah sikap-sikap yang dan karakter yang digambarkan di dalam ayat ini. Semoga ketika karakter-karakter mulia, semoga hal itu menjadi teladan bagi kita semuanya. Namun sebaliknya ketika karakter-karakter yang dicontohkan di dalam ayat-ayat ini adalah menggambarkan bagaimana mereka memiliki karakter yang tidak baik, terutama dalam hal ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita terjauhkan dari sikap, karakter, dan sifat-sifat yang demikian. Maka di dalam ayat ini, yang masih merupakan bagian daripada ayat-ayat di mana Allah menceritakan dan menjelaskan mengenai apa yang telah diperbuat oleh orang-orang yang munafik itu. Maka mereka tidak segan-segannya bahkan untuk menyampaikan sumpah dengan bawa nama Allah pun tidak menjadi masalah bagi mereka. Nah, tentunya hal ini menjadi sebuah pembelajaran pula bagi kita, sekaligus peringatan, boleh jadi introspeksi Bapak dan Ibu. Sebagaimana halnya kita dapati dalam kehidupan sehari-hari kita. Khususnya yang kita dapati di negeri kita tercinta ini, bukankah kita bisa mendapati, baik di lembaga pemerintah ataupun swasta, ketika akan melantik seseorang untuk menempati jabatan yang baru, digunakan Al-Quran dan kitab-kitab suci pada agama lainnya yang ditempatkan di atas kepalanya, dan mereka bersumpah untuk melaksanakan amanah itu sebaik-baiknya. Namun dalam prakteknya, di dalam kehidupan ini, betapa banyaknya kita mendapati tidak sesuainya antara apa yang telah disumpahkan dengan menyebut nama Allah tersebut dengan prakteknya di dalam kenyataan kesehariannya. Maka Allah memperingatkan hal ini kepada kita semuanya bahwa pada masa kehidupan Rasulullah SAW pun hal ini sudah dilakukan oleh orang-orang munafik itu, bahwa mereka tidak ragu-ragu untuk menyampaikan sumpah itu, menunjukkan untuk menyatakan bahwa mereka betul-betul adalah pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di dalam prakteknya tidaklah demikian.
Nah, di sini sebagaimana yang telah kita dapati dalam ayat sebelumnya, ketika mereka melakukan pembohongan ataupun penipuan itu, maka sesungguhnya mereka bukanlah menipu Allah, bukanlah menipu Rasulullah, namun sesungguhnya mereka sedang melakukan penipuan dan mereka sedang melakukan penistaan kepada diri mereka sendiri. Dan ketika mereka melakukan rekayasa, mereka lupa dan tidak menyadari bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang sedang mereka rekayasakan itu. Dan bukankah Allah yang sesungguhnya perancang yang terbaik, pengatur strategi terbaik di dalam kehidupan ini. Maka ditegaskan Allah di dalam ayat ini bahwa mereka bukanlah golonganmu. Dan sebagaimana kita bisa mendapati Bapak dan Ibu dalam perjalanan waktu, sebagaimana kita dapati dalam peristiwa Perang Uhud ataupun Perang Tabuk yang kita baca dalam beberapa hari yang lalu, Allah ungkapkan sesungguhnya siapa di antara orang-orang yang berada di seputar Rasulullah SAW yang sesungguh dan sejatinya adalah merupakan kelompok orang-orang yang munafik itu, sebagaimana digambarkan sebagai Abdullah bin Ubay itu sendiri. Dan kemudian kita bisa mendapati pula Bapak dan Ibu, Allah menggambarkan kepada kita semuanya karakter orang munafik itu. Bahwa sebetulnya begitu dangkal keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak memiliki akar sama sekali yang menjadi landasan daripada karakter ataupun sikap dan perbuatan yang mereka lakukan di dalam kehidupannya. Sehingga ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa ketika kemunafikan itu merupakan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang dan sebagaimana digambarkan kepada sekelompok orang yang telah melakukan pembohongan terhadap apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka betapa rapuhnya mereka sesungguhnya. Yang digambarkan dalam ayat ini bahwa mereka adalah orang yang penakut sejatinya, yaitu penakut untuk menunjukkan identitas diri mereka yang sebenarnya. Sehingga Allah menyebutkan dan menggambarkan pula bahwa ketika berada dalam posisi mereka yang terjepit atau berada dalam posisi yang menurut mereka akan merugikan mereka, maka mereka akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Sehingga digambarkan dalam ayat ke-57 ini, begitu takutnya mereka terhadap apa yang akan mereka dapati, dan digambarkan seperti halnya binatang yang terbirit-birit lari mencari tempat persembunyian untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Nah, betapa hinanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah kalau sana kita memperhatikan bahwa sikap dan perilaku yang demikian, dan sebagaimana kita mendapatkan penjelasan dari para ulama dan mufassir ini, bahwa sikap yang demikian digambarkan sebagai sikap binatang yang mengalami ketakutan dan lari terbirit-birit mencari gua dan mencari tempat-tempat persembunyian itu. Nah, bukankah Bapak dan Ibu hal ini sepatutnya menjadi peringatan bersama bagi kita semuanya? Boleh jadi ketika ungkapan kebenaran itu dimunculkan dalam kehidupan di dunia ini, hal-hal yang demikian bisa saja terjadi. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita meyakini, apalagi di dalam kehidupan akhirat nanti, tidak ada sebuah kebohongan pun yang bisa dikemukakan, melainkan seluruhnya hanyalah kebenaran. Dan hanya adalah kebenaran yang akan diungkapkan, yang akan dimunculkan pada saat itu. Maka kemana lagikah akan berlari? Nah, maka sepatutnya ketika kita mendapati ayat yang demikian, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk meningkatkan istighfar kita, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sekadar apapun yang ada dalam hal ini dalam kehidupan kita. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mengikis sejauh-jauhnya sehingga tidak ada tempat yang kita berlari dalam kehidupan ini kecuali kita hanya memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, hanya lari kepada Allah dari persoalan-persoalan kehidupan yang kita dapati di dalam kehidupan ini. Dalam ayat ke-58, Allah menyampaikan pula peringatan bagi kita semuanya bahwa ketika ketidakberadaan keimanan di dalam dada dan kemudian kemunafikan itu menjadi ciri-ciri atau pakaian di dalam kehidupannya, maka mereka menjadi buta tuli terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi di dalam kehidupannya.
Pada ayat ke-58 ini, kalau saja kita membaca atas apa yang telah diuraikan dan disajikan oleh para ulama kita, sebagaimana halnya bisa kita dapati pula di dalam tafsir yang diterbitkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa hal ini terkait juga dengan situasi yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur mengenai pembagian daripada sedekah ataupun infak itu, terdapat salah seorang di antara mereka yang mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan bahwa Abu Sa'id Al-Hudri meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah membagi sedekah, maka datanglah kepadanya Ibnu Zi'al Khawaisirah At-Tamimi, dan dia berkata kepada Rasulullah, "Berbuat adillah, wahai Rasulullah." Maka Nabi menjawab, "Celaka kamu. Siapa lagi yang akan berbuat adil kalau saya tidak adil?" Maka betapa marahnya Umar ibn Khattab menyaksikan dan mendapati bahwa terdapat seseorang berani mengatakan kepada Rasulullah untuk Rasulullah berbuat adil, seakan-akan Rasulullah telah berbuat curang di dalam membagikan sedekah-sedekah itu. Sehingga kita bisa mendapati dalam suasana yang demikian sampai Umar berkata, "Izinkanlah aku memenggal lehernya." Namun Rasulullah menjawab, "Biarkan dia banyak teman. Sebagian kamu menghina sholatnya dengan sholat kamu, puasanya dengan puasa mereka. Meninggalkan agama seperti anak panah meninggalkan busurnya." Maka kemudian turunlah ayat ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa kita melihat kembali begitu rapuhnya sikap dan pendirian mereka. Inilah karakter mereka yang sangat lemah, yang sangat terpaut terhadap hal-hal yang bersifat materi. Digambarkan Allah di dalam ayat ini. Mereka mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika mereka mendapatkan bagian daripada apa yang diberikan tersebut, maka mereka pun merasa senang. Sehingga betapa rapuhnya mereka, yang menjadi ukuran kebahagiaan dan kesenangan mereka hanyalah materi semata. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Jangan sampai hal-hal yang bersifat fisik dan materi membuat kita tergerus keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada ayat terakhir, Allah menggambarkan di dalam ayat ini, sepatutnya mereka-mereka yang telah melakukan perbuatan-perbuatan nista tersebut mengatakan apa yang disampaikan Allah di dalam ayat ini. Sepatutnya mereka itu mengatakan, "Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh, inna ilallahi raghibun." Cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian daripada karunia-Nya. Kepada Allah lah permohonan kami harapkan. Nah, sehingga ketika kita mendapati di dalam ayat ini, Allah menunjukkan kepada kita semuanya setelah Allah mengantarkan bagaimana sikap dan perilaku orang-orang yang munafik itu, yang tidak mensyukuri atas apa yang telah dianugerahkan kepada mereka, dan bahkan mereka tidak memberikan penghargaan sedikit pun terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersama-sama kita menyikapi dengan hadirnya ayat ke-59 ini, seraya kita berdoa kepada Allah semoga kita terjauhkan bersama seluruh anak dan keturunan kita semuanya, sanak dan kerabat, sahabat kita semua, kaum muslimin dan muslimat dari sikap dan perilaku tidak terpuji itu, dan bersama-sama kita berlindung berada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh, inna ilallahi raghibun." Dan pada pagi hari ini untuk melengkapi atas apa yang kita dapati di dalam ayat ini, bahwa inilah ucapan seorang muslim apapun yang kita dapati dalam kehidupan ini, cukuplah Allah bagi kita semuanya. Ketika kita merasakan nikmat duniawi atas apa yang kita dapati dalam kehidupan ini, maka cukuplah Allah di dalam kehidupan ini dengan sama-sama kita menyampaikan puji syukur terima kasih kepada Allah serta memberikan penyikapan terbaik terhadap amanah yang Allah titipkan kepada kita semuanya.
Maka di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu, selain penggunaan kata hasbunallah, terdapat beberapa bentuk lainnya. Hasbiyallah, hasbuk, dan hasbaka, ataupun hasbuhum di dalam Al-Quran. Nah, saya ingin sekali membacakan ayat-ayat yang terkait dengan penggunaan kata hasbunallah yang kita dapati pada pagi hari ini. Bahwa di dalam Al-Quran, Allah menyajikan bagi kita semuanya pada surah ketiga dalam surah Al-Imran ayat ke-173. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka pun menjawabnya, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Dan begitu kita bisa mendapati dalam surah Al-Maidah ayat ke-104. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapatkan petunjuk. Maka kita bisa mendapati bagaimana Allah menyajikan untuk kita semuanya, Bapak dan Ibu, di dalam ayat ini. Pada ayat ke-173 dalam surah Ali Imran itu, bahwa mereka tidak gentar dan tidak galau meskipun apa yang diancam kepada mereka dengan segala kekuatan ataupun ancaman-ancaman yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy ketika itu, maka mereka mengatakan dengan segala ketegarannya bahwa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka begitu kita dalam kehidupan ini, Bapak dan Ibu, ketika kita merasa kadang-kadang ada episode ataupun bagian dari kehidupan yang terasa berat sekali bagi kita semuanya, maka kita mencontoh dan mengikuti atas apa yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat ini, maka kita berlindung semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan kita menggadaikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk kepentingan duniawi ini, melainkan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu kita bisa mendapati bagaimana Allah menyajikan selain daripada hasbuna, maka terdapat juga kata hasbia. Kalau saja hasbuna adalah penggunaan kata kami di dalamnya, hasbia berarti adalah untuk orang pertama tunggal. Maka di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, insya Allah nanti kita akan mendapati pada ayat terakhir dalam surah At-Taubah ini, fa'in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Bukankah kita mendapati, Bapak dan Ibu, bagaimana dalam surah Taubah ini Allah menggambarkan begitu banyaknya, dan sebagian besar daripada ayat-ayat ini Allah menggambarkan apa-apa saja yang menjadi pokok pikiran, ucapan-ucapan, ataupun hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan betapa terdapat juga niatan-niatan tidak baik, ancaman-ancaman yang telah mereka lakukan kepada orang-orang beriman kepada Allah. Maka bagaimana indahnya Allah menutup pada surah At-Taubah ini dengan sebuah perisai yang luar biasa dengan mengatakan hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka mudah-mudahan ketika kita mendapati ujian dalam kehidupan ini, inilah perisai kita sesungguhnya, Bapak dan Ibu. Sepatutnya hal ini menjadi bagian daripada ucapan-ucapan dalam zikir kita dan lisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula dengan apa yang kita dawamkan, dengan kita membaca apa yang terdapat di dalam ayat ini, semoga Allah hadirkan pula
karakter kita yang kuat dan kokoh hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan begitu juga kita bisa mendapati dalam surah Az-Zumar pada ayat ke-38. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatun durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang yang bertawakal berserah diri. Dan selain itu kita bisa mendapati pula di dalam Al-Quran pada surah Al-Anfal, selain daripada hasbuna dan hasbia, maka terdapat pula kata hasbuk di dalam ayat ke-64. Ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Betapa kita mendapati keistimewaan dalam ayat ke-64 yang kita baca pada pagi hari ini. Sebagaimana yang sering kita dapati dalam uraian dan tausiah yang disampaikan oleh guru kita, Profesor Dr. Nasaruddin Umar, bahwa betapa Allah mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Sehingga di dalam ayat ke-64 ini pun Allah menyapa begitu indahnya. Kepada Nabi Muhammad Allah sebutkan, ya ayuhan Nabi. Dan bagaimana sesungguhnya ketika kita membaca ayat ini dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menggandengkan kita semuanya dengan apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwa Allah tidak hanya menyampaikan melalui Nabi Muhammad untuk kita, tetapi Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad dan untuk kita, untuk mengucapkan dan berprinsip, hasbukallah, bahwa cukuplah engkau ya Allah sebagai pelindung kami. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu ketika kita mendapati dalam ayat ini, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Maka semoga kita termasuk di dalam kategori wa manittaba'aka minal mu'minin. Bahwa kita akan terus mengikuti Rasulullah SAW sampai dengan akhir kehidupan kita di muka bumi ini. Dan begitu juga Bapak dan Ibu, kita bisa mendapati di dalam surah ke-65 ayat ketiga. Allah menyampaikan, dan dia memberinya rezeki dari arah mana yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Maka ketika kita mendapati di dalam ayat ini Allah menggunakan kata selain daripada hasbuna dan hasbia serta hasbuk atau hasbak yang telah kita dapati pada ayat sebelumnya, maka di dalam ayat ini Allah menggunakan kata hasbuh. Dan alangkah indahnya apabila kita membaca
ayat sebelumnya, di mana pada bagian akhir daripada ayat sebelumnya, yaitu ayat kedua pada surah ke-65, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan dilanjutkan dengan apa yang kita dapati di ayat ke-3 pada surah ini, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sehingga apabila kita baca sekaligus pada akhir ayat kedua pada surah 65 dan pada penggalan pertama dalam ayat ketiga, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa Allah Maha Baik, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang untuk kita semuanya. Sehingga pada pagi hari ini dibimbing Allah kita, setelah kita membaca ayat ke-59 pada surah At-Taubah ini, diizinkannya kita untuk menelusuri ayat-ayat yang lain sampai dengan kita mendapati ayat kedua dan ayat ketiga pada surah 65 ini. Maka ketika kita membaca ayat-ayat ini dengan penuh keimanan, penuh kepercayaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang dikatakan, disampaikan, dan difirmankannya adalah sesuatu yang benar, dan kita yakini kebenaran itu, maka apakah masih patut lagi di dalam kehidupan ini kita mengalami kegalauan dan kegelisahan dan kekhawatiran serta ketakutan di dalam menjalaninya? Bukankah Allah telah memberikan kuncinya bagi kita semuanya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari seluruh urusan yang didapatinya di dalam kehidupannya. Maka Bapak dan Ibu, kalau seandainya kita masih merasa galau dan gelisah, khawatir dan ketakutan di dalam kehidupan ini, dan seakan-akan kita mengalami selalu jalan buntu di dalam kehidupan ini, maka menyikapi atas apa yang Allah sajikan dalam surah 65 ini, apakah tidak sepatutnya kita introspeksi? Apakah tidak sepatutnya kita menelisik ke dalam setiap diri kita masing-masing? Jangan-jangan permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini sangat kuat dan sangat erat tertautannya dengan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah membanggakan orang-orang yang bertawakal kepadanya, jangan-jangan kita belum sepenuhnya, Bapak dan Ibu, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan segala yang terbaik di dalam kehidupan ini. Apabila hal ini boleh jadi kita rasakan di dalam kehidupan ini, mari bersama-sama kita, Bapak dan Ibu, di hari Ahad ini, kita membangun tauhid kita dengan kita beristighfar kepada Allah. Ampuni kami ya Allah, kalau seandainya kami mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dan mengakui bahwa kami akan mentaati apa yang Kau perintahkan dan apa yang telah diperintahkan oleh Rasul-Mu di dalam prakteknya, boleh jadi kami belum sepenuhnya bertakwa kepadamu. Maka ampunilah kami ya Allah. Dan kalau saat Engkau menyampaikan bahwa Engkau membanggakan orang-orang yang berserah diri kepadamu, boleh jadi kami belum sepenuhnya menyandarkan dan berserah diri kepadamu, maka berikanlah ketegaran kepada kami semuanya ya Allah untuk mengandalkan segala sesuatu di dalam kehidupan ini, segala sesuatu yang kami inginkan di dalam mengharapkan ridho-Mu adalah dengan kami selain meyakini, kami pun pasrah pula atas segala ketentuan yang Engkau berikan kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Sadaqallahul Azim, Maha benar dan Maha agung Allah dengan segala firman-Nya.
Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang dapat sama-sama kita telusuri pada pagi hari ini melalui ayat ke-56 sampai dengan ayat ke-59 ini. Sama-sama kita saling mengingatkan Bapak dan Ibu bahwa Allah yang telah menurunkan ayat-ayat ini. Allah yang maha mengetahui segala pesan-pesan dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Maka betapa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diizinkan kita pada pagi hari ini membaca dan menelusuri ayat-ayatnya. Dibukakannya jendela-jendela bagi kita semuanya untuk dapat kita melihat ayat-ayat yang lain. Dan semoga Allah berikan kemudahan bagi pula kita untuk memahaminya dan menjadikan semua apa yang Allah berikan sebagai pesan yang sangat memberikan kesan mendalam bagi kita semuanya, dan semoga semuanya menjadi hikmah, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Suci Allah, tidak ada ilmu pada kita semuanya melainkan hanya atas apa yang Allah ajarkan, Allah titipkan, dan Allah manahkan kepada kita semuanya. Karena sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui, dan Allah pula yang maha bijaksana. Dan semoga Allah anugerahkan ilmu yang barokah bagi kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu.